Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkan kita setelah mematikan kita, kemudian menyibukkan kita kepada ketaatan, yang semoga dengan hal tersebut bisa kita memanfaatkan untuk mengurangi kesalahan-kesalahan kita di hari kemarin dan memaksimalkan ketaatan kita kepada Allah yang kurang dengan kita membuktikannya di hari ini. Kemudian alhamdulillah, sebagaimana pertemuan sebelumnya kita telah mengkajikan dari keutamaan persaudaraan karena Allah, bahwa dia di antara kebahagiaan di dunia dan di akhirat seseorang karena disebabkan persaudaraannya itu bisa menjadi pemberi syafaat baginya, menjadi penolongnya. Kemudian di antara keutamaan persaudaraan, dia menjadi tanda kuatnya keimanan seseorang. Kemudian dia di antara amalan yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Dan yang paling terhebatnya adalah seseorang diberikan naungan yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah bagi siapa yang saling mencintai karena Allah, saling membenci karena Allah. Dan yang paling spesialnya lagi, seseorang akan dibersamai siapa yang dia cintai. Maka dari itu, cinta ini bukan amalan sembarangan, bukan amalan yang kecil. Hanya karena amalan yang mencokol di dalam hati, seseorang bisa bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu, kalau para sahabat berinfak, walaupun mereka berinfak dengan segenggam di tangan, kita berinfak dengan sebulung emas, kita tidak akan membersamai, tidak akan mengalahkan dari infak para sahabat. Kenapa? Bukan karena salat mereka, bukan karena harta yang mereka infakkan, tapi kita terkalahkan oleh mereka disebabkan apa yang mencokol di dalam hati mereka, berupa keikhlasan, berupa ketulusan untuk menegakkan agama Allah, membesarkan kalimat la ilaha illallah, dan berupa kecintaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di pertemuan kali ini kita melanjutkan sedikit keutamaan yang akan diberikan oleh orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Kemudian kita memasukkan amalan-amalan yang bisa kita lakukan supaya timbul rasa cinta di antara kita. Di antara keutamaan yang Allah berikan kepada seorang yang mencintai karena Allah, sebagaimana hadis Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahki an Rabbi azza wa jalla. Kata Muaz, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepadaku, menceritakan akanku, yaqul, bahwa Tuhanku berfirman atasku. Ini namanya hadis qudsi, hadis yang difirmankan kepada Rasulullah, kemudian diperintahkan untuk dikabarkan kepada kita. Berkata, haqqat mahabbati lil mutahabbina fiyya. Kata Allah Azza wa Jalla, wajib atasku, menjadi suatu hakku, kecintaanku atas seorang hamba, barang siapa yang saling mencintai karena Allah. Bayangkan, Allah tidak ada yang bisa mewajibkan diri Allah, tapi bersamaan dengan itu karena karunia dan rahmatnya, dia katakan haqqat, kewajiban atasku, menjadi hakku untuk saya mencintai seorang hamba yang saling mencintai karena Allah. Kenapa? Karena Allah mencintai kebaikan, mencintai kita berbuat baik,
dan mencintai orang-orang yang saling mencintai karena Allah Azza wa Jalla. Dan kata beliau, wa haqqat mahabbati lil mutabadilina fiyya, wa haqqat mahabbati lil mutazawirina fiyya wal mutahabbuna fiyya. Dan wajib dan menjadi suatu hakku, menjadi suatu kecintaanku barang siapa yang berziarah antara satu karena satu, yang lain karena Allah. Jadi dia mendatangi saudaranya bukan karena mengharapkan dunia, tidak. Karena dia lihat saudaranya ini orang yang soleh. Ini kalau mungkin saya datang ke rumahnya, saya akan mendapatkan nasihat. Saya akan mendapatkan kebaikan yang mengingatkan saya di akhirat, karena mungkin selama ini saya terlalu lari dengan dunia. Akhirnya dia berziarah karena Allah. Atau yang satu juga berziarah kepadanya karena Allah. Dia saling berziarah, saling nasihat menasihati, kunjung mengkunjungi karena Allah. Wal mutahabbuna fiyya. Dan hakkat menjadi kewajiban bagiku, menjadi hak atasku, mencintai seorang hamba yang siapa saling mencintai karena Allah. Ala manabiri min nuri fi zillil arsh. Dan orang ini akan didudukkan oleh Allah di atas mimbar-mimbar. Yang mimbar-mimbar ini sangat besar cahayanya, yang terletak di bawah arsy Allah Azza wa Jalla. Bayangkan kedudukannya bersama para nabi dan para rasul, berada di tetangganya Allah Azza wa Jalla, diberikan mimbar-mimbar sebagai kursi-kursi kekuasaan baginya. Bagaimana kedudukan ini? Karena cinta kepada Allah. Maka dari itu sekali lagi kita ingatkan kepada kaum muslimin bahwa amalan cinta karena Allah, mencintai apa yang Allah cintai, berupa orang-orang soleh, orang-orang mukmin. Amalan-amalan soleh itu bukan perkara kecil, bukan perkara biasa. Maka dari itu perlu untuk kita tata hati kita. Kita mencintai saudara kita karena dia mencintai Allah. Kita cintai saudara kita yang sholat karena dia melakukan amalan yang dicintai oleh Allah. Sekali lagi ini yang mungkin kita bisa ingatkan, dan amalan yang bisa menjadikan timbul rasa cinta adalah seseorang saling memberi salam. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk ke dalam surga sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu. Dan kalian tidak dikatakan sempurna imannya sampai kalian saling mencintai. Afala unabbiukum bima yuthabbitu dzalikum. Apakah kalian mau saya kabarkan yang mengkokohkan, yang menguatkan cinta kalian? Apa kata sahabat? Bala ya Rasulullah. Iya ya Rasulullah. Kata salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Afshu salam bainakum." Tebarkan salam di antara kalian. Kalau kita ketemu, tebarkan salam. Ini bukan amalan yang biasa, karena seseorang antara memberi salam kepada satu yang lain itu bisa menimbulkan rasa cinta. Kemudian saling memberi hadiah. Kalau kita tetangga, kirim. Kalau kita memasak kambing, diperbanyak airnya, diberikan tetangga kita. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hal tersebut, tahaddu fa innal hadiyata tudhibu wa aqra as-sadaq wa la tahqiranna jaratun li jaratiha walau shiqqa firsin syafin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saling memberi hadiahlah kalian, karena sesungguhnya memberi hadiah itu akan mengangkat dari sifat kebencian di antara kalian. Dan janganlah kalian saling mencela dari saling orang yang memberi hadiah yang sedikit, karena hal tersebut ya, maka dari itu inti pelajaran yang bisa kita petik bahwasanya orang yang saling mencintai karena Allah itu akan diberikan kecintaan oleh Allah. Yang kedua, diberikan kedudukan dengan diberikan mimbar-mimbar, yang mimbar-mimbar tersebut berada di kedudukan dekat arsy Allah. Kemudian amal yang bisa kita saling mencintai adalah kita saling memberi salam.
saling memberi hadiah, sebagaimana dikuatkan pula bahwasanya di hadis lain juga kita memberikan senyuman kepada saudara kita, sebagaimana hadis Jabir, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ma'rufin shadaqatun wa minal ma'rufi an talqa akhaka biwajhin talqin. Sesungguhnya seluruh kebaikan itu, seluruh yang ma'ruf itu adalah sedekah, dan setiap sedekah, dan di antara sedekah adalah engkau bertemu dengan wajah kepada saudaramu dengan wajah yang ceria, dengan wajah yang ceria. Jadi ini 3 amalan yang paling besar bisa menimbulkan rasa cinta, yaitu memberi salam, saling memberi hadiah, dan tersenyum kepada saudara kita. Ini yang bisa kita berikan jika ada kebaikan datangnya dari Allah Azza wa Jalla, jika ada kekurangan yang datangnya dari kami pribadi. Dan semoga Allah Azza wa Jalla yang maha kuat, yang maha lembut, yang maha menakdirkan segala sesuatu, melembutkan hati kita untuk kita saling mencintai karena Allah, saling membenci karena Allah, saling menasihati karena Allah. Innahu walidzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.